warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, afdhalud dzikri la ilaha illallah. Putra Abdullah Nabiuna Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiuna Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim, manusia yang ku cinta Muhammad, manusia idolaku Nabiuna Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim, pemimpin di dunia Nabiuna Muhammad, pemimpin di akhirat Nabiuna Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Sallu ala nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Jamaah majlis walimatul aqiqah yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama kumpul duduk memenuhi undangan Sohibul Hajat pengersa Kang Nardi beserta keluarga. Saya akan sedikit menjelaskan tentang akikah ya Bu ya. Alhamdulillah memang akikah ini adalah diharuskan untuk bagi kita sebagai orang tua. Kewajiban orang tua untuk anak adalah Ibu, satu, memberi nama yang bagus Bu ya. Kita beri nama anak kita itu anak yang bagus, jangan asal-asalan aja, karena nama yang bagus itu akan menjadi doa buat yang selanjutnya. Adalah kewajiban orang tua adalah mendidik anak, memperkenalkan Al-Quran. Ibu, ngedidik anak itu kewajiban orang tua. Nggak sanggup, antarkan ke para ustadz, ke para guru ngaji. Jadi ibu, kalau ibu sama bapak nganterin anak, ya salah satunya dari aku wakilan, masrahkan ke ustadz, ke pengajar ngaji. Itu ibu, kewajiban bapak dan ibu itu sudah gugur, karena wajib ngajar tentang Al-Quran, tentang agama sudah dipasrahkan ke siapa? Ke guru ngaji. Kewajiban orang tua terhadap anaknya itu adalah menghitam kewajiban orang tua. Nah selanjutnya menikahkan itu masih kewajiban orang tua. Kalau ibu punya anak perawan
sudah besar, sudah balik, suruh belajar nggak mau, suruh pesantren nggak mau, itu teh kode. Anak kita mau laki-laki atau perempuan, suruh ngajar nggak mau, suruh kerja nggak mau, suruh sekolah nggak mau, itu kode. Udah pengen nikah, maka wajib bagi orang tua nikah. Nah sekarang bagaimana akikah? Nah akikah Rasulullah SAW dawuh, setelah melahirkan 7 hari setelah melahirkan, anak yang dilahirkan itu harus digunting rambut dan diakikahkan. Itu boleh di 7 hari, boleh di 40 hari sekalian gunting rambut emaknya bapaknya sekalian 40 hari. Sekarang 40 hari kita belum ada. Nah kapan? Nanti semampunya. Anak kita umur 1 tahun boleh nih, di umur 2 tahun boleh, sampai anak itu balik itu masih orang tua yang harus nikahin. Tujuannya ibu, tujuannya kita mengakikahi anak-anak kita itu adalah menebus, supaya nanti anak yang sudah diakikahkan itu bisa menolong kita nanti di akhirat. Kalau belum diakikahkan itu masih tergadaikan. Cara mengakikahkannya ibu, jadi maka kambing yang dimasak itu harus manis, agak manis, jangan terlalu manis ya. Tujuannya apa? Supaya anak yang diakikahinya kehidupannya manis, akhlak budi pekertinya manis, rezekinya manis. Kan kalau rezekinya manis banyak enak ya. Itu kata Rasulullah. Makan daging akikah sama daging kurban, ibu ya. Nah, banyak yang bertanya, kalau daging akikah itu yang serumah nggak boleh makan. Contoh, ini Teh Ani yang serumah sapa-sapa, Teh yang satu rumah sama Teh Ani, Teh Ani, AA-nya, terus Putri sama Putra. Nah ini yang 4 orang nggak boleh makan, sama anak yang diakikahkan nggak boleh makan kalau daging akikah. Nah bagaimana kalau yang beda rumah? Ini mama kan orang tuanya tapi beda rumah, boleh. Nah itu daging akikah. Nah kalau daging kurban ya, kalau daging kurban umpamanya kita kurban nih, siapa namanya, itu yang kurbannya boleh makan karena ngalap berkah, tapi jangan semuanya, sedikit aja, seukuran 1 kepel ya, kalau sisanya dibagikan. Umpamanya ini keterangan dari mana ini, silahkan ibu cari di kitab Riyadul Badi'ah, itu ada. Para ibu jamaah majelis taklim yang saya hormati, Allah dawuh di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asira. Bu, untuk menjaga keimanan dan keislaman kita itu Allah dawuh di dalam Al-Quran, 1 ayat di dalam Al-Quran. Kalau saya bacakan ayatnya banyak, 1 aja biar inget ya Bu ya. Udzkurullaha dzikran katsira. Kita itu harus selalu ingat kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbih di pagi hari dan sore hari. Supaya apa sih? Nah, kita pengen tahu apa sih? Suruh ingat terus sama Allah, suruh baca tasbih sama Allah. Saya mau nanya sama ibu pengen dirahmati Allah, ibu pengen disayang sama Allah, ibu pengen selalu diampuni dosanya oleh Allah. Pengen kan ya ibu ya? Maka perbanyak ingat sama Allah, perbanyak membaca tasbih. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatihi. Kalau kita selalu membaca tasbih, selalu zikir kepada Allah, Allah akan selalu memberi rahmat kepada kita. Malaikat membacakan istighfar buat kita. Jadi ibu, kita baca
Subhanallah, itu malaikat yang melapor sama Allah minta ampunan. Ya Allah, ibu-ibu jamaah majelis taklim ini baca tasbih maka ampuni dosanya. Jadi secara hakikatnya kita itu baca istighfar. Liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur. Jika kita selalu mengingat Allah, maka akan dikeluarkan dari kegelapan. Kegelapan itu seperti bingung, susah, pusing, ambek, kesel, ruwet, akan dihilangkan oleh Allah, akan dikeluarkan. Minat dhulumati ilan nur, menuju kebahagiaan. Makna aslinya cahaya. Kalau memang hati kita terang, pikiran kita terang, pasti bahagia. Terus lagi ibu untuk menjaga agar kita selalu dirahmati Allah, agar kita selalu senang, maka harus dijaga dari perbuatan yang tidak baik. Biasanya yang gampang kalau ibu-ibu mah ngomongin orang, padahal mah udah tahu menggunjing orang itu serang dosa, memfitnah orang itu serang dosa, mengganggu orang itu serang dosa, membenci orang itu serang dosa, 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 dosa. Boleh bareng ya? Menggunjing orang itu serang dosa, memfitnah orang itu serang dosa, mengganggu orang itu serang dosa, membenci orang itu serang dosa. Bareng. Dosa, 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 dosa. Karena itu nanti kita di akhirat itu akan dibagi dua golongan. Nggak ada golongan yang lain, yaitu satu golongan yang masuk surga, yang kedua golongan yang masuk neraka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Orang-orang yang bertakwa akan dikumpulkan, digiring masuk ke surga secara bergolongan, bergerombol. Yang kedua, wasiqal ladzina kafaru rabbahum ila jahannama zumara. Golongan yang berikutnya adalah golongan yang dimasukkan ke dalam neraka. Itu digiring, dikumpulkan secara bergerombol, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terus kita bagaimana nih? Kita pengennya kemana? Saya mau nanya, mau ibu pengen kemana? Yang ini pengen kemana? Yang di belakang pengen ke surga apa ke neraka? Ke surga. Kapan ibu? Sebenarnya Allah itu telah mempermudah. Kalau kita pengen ke surga, tinggal kita mengerjakan amalan yang pahalanya ke surga. Caranya ibu, jalan ke surga adalah man salaka thoriqan ilal ilmi sahalallahu thoriqan ilal jannah. Saya yakin hadis ini sudah pokoknya mah udah gak asing lagi, cuman pengamalannya yang belum. Siapa orangnya yang mau datang ke majelis taklim, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surganya Allah. Amin. Makanya ibu ke majelis taklim itu harus getol, jangan ngikutin kerjaan aja, cucian numpuk segala apa, jangan. Karena ingat, kalau kita meninggalkan majelis taklim berarti kita itu lupa jalan surga. Tuh, saya ingetin hari ini ibu-ibu yang belum datang ke pengajian, hayu ngaji walaupun halaman rintangan. Iya, terus ngaji terus, sebab ibu sing untung lah jadi ngomong kebak cepet kan. Yang untung kita kalau kita ngaji, ya Bu ya. Kalau kita nggak datang ke majelis taklim ya kita nggak dapat pahala. Makanya ibu ibadah mah jangan ngiri-ngiri orang,
Biarin orang mah kagak mau ge. Kita mah maju terus, kan pahalanya buat kita, bukan buat mereka. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Lamen baik. Siang kau gosip orang, malam kau menggunjing orang, ibadah engkau tinggalkan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ibu, manusia itu pada hakikatnya semuanya rugi, kecuali yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Ayat Al-Qur'annya mana? Saya yakin ibu bisa hafal enggak? Wal asri innal insana lafi khusrin. Lafi khusrin itu ibu artinya, lafi khusrin itu semua manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang yang enggak rugi itu adalah orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Ibu mau milih yang rugi apa yang beruntung? Beruntung orang yang diberikan apakah? Yang kalau dirikan sholat, terus tunaikan zakat, semua saya kurang update nih. Jadi itu orang yang beruntung itu adalah orang yang mengerjakan amal soleh, ya Bu ya. Para ibu jamaah madrasah, tadi saya bacakan ayat, kita itu baca tasbih kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Artinya begini ibu, pagi kita ingat sama Allah, sore ingat sama Allah. Dikir di sini kita harus enggak, bukan itu yang dimaksud, itu mau wiridan. Yang dimaksud adalah taat, nurut sama Allah dan Rasul, itu termasuk dikir. Yang kedua tobat menyesali dosa-dosa kita, minta ampunan sama Allah, itu termasuk dikir. Yang ketiga tawakal itu pasrah, kita cari usaha hasilnya terserah Allah, emang udah Allah bikin begini, pasrah, tuh tawakal. Yang keempat doa, kita berdoa sama Allah itu sama dengan dikir. Ya, kita berdoa sama Allah sama juga dengan dikir. Kita minta sama Allah, ud'uni astajib lakum, kita minta sama Allah, Allah akan jawab, yaitu menjawab doa-doa kita. Yang selanjutnya yang termasuk dikir itu adalah beramal soleh, berbuat baik Bu, sama tetangga baik, ya, sama saudara baik, sama suami, apalagi sama suami mah baiknya harus lebih baik, sama anak baik, beramal baik, berkelakuan baik, berbudi pekerti baik. Beramal soleh itu termasuk dikir. Kalau kita melakukan ibu yang 5, kalau masalah tadi ya kita hitung ya, 1 taat, 2 tobat, 3 tawakal, terus doa, 5 amal soleh, berbuat baik ya. Coba balik mana ibu? Balik mana? Diulang 1 kali lagi biar ke bawah pulang kenang-kenangan dari saya. Akan gitu. Coba ada 5 yang termasuk dikir. 1 taat, 2 tobat, 3 tawakal, 4 doa, 5 amal soleh. Berarti ibu kudu kayak saya ngajar ke
Ya, ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah bisa dibawa pulang. Ya, dibawa pulang ya. Sandung lupa. Para ibu jamaah majelis taklim, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Waktunya sudah siang ya Bu ya.